Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari mahasiswa OLM dari Prodi Pendidikan Ilmu Komputer Hmm. ingin mewawancarai dengan Bapak siapa, Pak? Rasidi. Dengan Pak Residi. Tapi sebelum itu terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya buat kami untuk Sama-sama. mewawancarai Bapak. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke topik. Silahkan. Ulun Obet Alexander Ade izin bertanya Pak tentang manajemen dan administrasi sekolah. Pertama-tama bagaimana Bapak memandang pentingnya manajemen mutu dalam meningkatkan kualitas sekolah yang Bapak pimpin? Terima kasih. Manajemen itu bagian dari tugas kepala sekolah. Ya. Jadi kepala sekolah itu disebut juga manajer. Ya, manajer. Nah tentu salah satu tujuan pendidikan itu adalah untuk mencetak manusia Indonesia beriman berkualitas. Ya. Jadi ujungnya itu adalah peningkatan mutu, ya, peningkatan mutu lulusan alumni. Sesuai dengan visi SMA Negeri 1 Alalak ini, mewujudkan alumni yang religius, berkarakter, dan cerdas. Nah, untuk mewujudkan visi ini, ya, tujuan sekolah dalam rangka peningkatan mutu tentu ya harus dibarengi dengan pengelolaan. Nah, di dalam pengelolaan itulah manajemen. Ya. Kepala sekolah sebagai manajer mengatur ya bagaimana bidang kurikulum berjalan dengan baik, ya. Bidang kesiswaan, ya, peserta didiknya. Ya. Kemudian sarana prasarana yang mendukung, memfasilitasi proses pembelajaran. Kemudian tidak dipungkiri juga hubungan dengan orang tua, ya, pihak luar, hubungan masyarakat, gitu ya. Jadi semuanya dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk meningkatkan mutu. Jadi manajemen mutu itu adalah dalam rangka pengelolaan sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah, mencapai tujuan visi misi sekolah. Ya, demikian. Ulun izin lagi bertanya Pak. Habis itu strategi apa yang Bapak terapkan untuk memastikan mutu pendidikan tetap konsisten sesuai dengan standar nasional pendidikan? Ya, di kurikulum kita kan membuat ya KSP, kurikulum satuan pendidikan. Nah, di sana dimulai visi misi sekolah, tujuan sekolah ya, sampai kepada tujuan detailnya nanti ya untuk pelaksanaan kurikulum seperti apa di sekolah itu ya. Mulai kelas 10, 11, 12 yang kita gunakan ini adalah kurikulum nasional yang isinya merupakan adaptasi kurikulum merdeka dengan kebijakan Menteri Pendidikan Dasar Menengah yang baru ini. Jadi di kurikulum kita membuat kurikulum satuan pendidikan. Di situ ada acuan atau program yang kita buat untuk melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Kemudian secara keseluruhan kita membuat rencana kerja, ada rencana kerja jangka menengah, namanya RKJM. Ini adalah pencapaian sekolah yang kita rencanakan dalam rentang waktu 4 tahun. Ya. Kemudian untuk implementasi setiap tahun, kita menyusun namanya RKT, rencana kerja tahunan. Ya, apa yang kita lakukan di tahun 2026 secara garis besar ada di rencana kerja jangka menengah, tetapi akan kita detailkan program-programnya di rencana kerja tahunan. Nah, setelah selesai nanti tahun 2026 sebagai contoh, maka kita akan evaluasi untuk menyusun rencana kerja tahun berikutnya. Demikian terus ya kita kawal manajemen pengelolaan sekolah ini dalam rangka meningkatkan atau menjamin pelayanan pendidikan di SMA Negeri 1 Alalak ini bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya, sehingga kualitas ya, mutu itu juga akan teriring diharapkan tentu meningkat ya, gitu. Izin bertanya Pak, apa saja langkah konkret yang sekolah lakukan dalam mempersiapkan proses akreditasi Pak? Iya, akreditasi SMA Negeri 1 Alalak ini adalah A ya,
A, nilainya itu 92 kalau diangkakan. Nah, sekarang ini akreditasi ini bisa dinilai dari asesor yang berkunjung ke sekolah. Itu namanya visitasi. Ya. Artinya asesor atau tim penilai itu berkunjung ke sekolah, menilai sejauh mana ya dari instrumen akreditasi itu pencapaian sekolah. Kemudian ada akreditasi sekarang ini namanya sistemnya otomatis. Ya. Kenapa ada dua ini? Yang pertama untuk yang visitasi kunjungan ke sekolah itu prioritas adalah bagi yang akreditasinya ya statusnya bisa belum terakreditasi atau statusnya akreditasi nilainya C atau B untuk meningkatkan peringkat status akreditasi ke tingkat yang lebih tinggi sehingga divisitasi, dikunjungi, ya dinilai langsung. Karena ini terkait pembiayaan. Untuk SMA Negeri 1 Alor yang sudah mempunyai nilai akreditasi A, tahun lalu 2024 diperpanjang otomatis. Yang nilainya itu dilihat dari kemajuan ya pencapaian pendidikan di SMA Negeri 1 Alor dari Dapodik ya, data pokok pendidikan, kemudian hasil asesmen nasional yaitu rapot pendidikan dan hasil-hasil yang berbentuk digital gitu ya. Jadi tidak dikunjungi langsung ke sekolah oleh penilai. Jadi akreditasinya alhamdulillah tetap A ya. Jadi itu akreditasi. Nah, untuk mengawal itu tentu saja ya, kita menyiapkan ya, melaksanakan pembelajaran ya terus ya sesuai dengan tadi yang sudah kita programkan di rencana kerja tahunan, di rencana kerja jangka menengah, yang lebih detail tadi di rencana kerja tahunan, kemudian kita anggarkan dalam RKAS namanya, rencana kerja anggaran sekolah, poin-poin mana yang harus ditingkatkan, dibiayai, dibelanjakan, anggaran dari APBN atau APBD untuk meningkatkan mutu sekolah ini. Sehingga akreditasi kita ya tetap bisa A. Ya, gitu. Oke, Pak. Izin bertanya lagi, Pak. Menurut Bapak, tantangan terbesar apa yang dihadapi di sekolah dalam mencapai akreditasi yang baik dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Tantangan sekolah itu banyak ya. Yang pertama tentang proses pembelajaran. Ya, proses pembelajaran mengenai kualitas belajar. Ya, kualitas belajar. Ini di samping tergantung pada sarana atau fasilitas yang tersedia, media, ya, peralatan yang mendukung pembelajaran itu, ya, tergantung sarana, ruangan, ya, alat, bahan, ya, supaya anak-anak ya betul-betul meraih pengalaman yang nyata di dalam pembelajaran sehingga dia antusias, hasil belajarnya meningkat, literasi numerasinya meningkat. Dan tantangan ini tentunya juga ya bagi guru kita bagaimana menyajikan pembelajaran dengan sebaik-baiknya dengan metode menyusun perencanaan sehingga strateginya bagaimana supaya pembelajaran ini berkualitas sehingga hasilnya literasi numerasi itu meningkat. Nah, kemudian juga ya iklim sekolah, iklim lingkungan sekolah, keamanan ya, kenyamanan, kebinekaan, rasa aman, rasa nyaman, rasa senang tinggal di sekolah, ini tentu juga akan mempengaruhi ya secara keseluruhan akreditasi. Karena kenyamanan, ya keamanan itu kan akan sangat tergantung dari fasilitas yang disediakan, sarananya, kurikulum yang digunakan, bagaimana proses pembelajarannya, kemudian pembinaan karakter peserta didik dan warga sekolahnya. Kalau semuanya ini sudah bisa dikelola dengan baik, ya hubungan dengan masyarakat dengan dunia luar baik, ya itu insya Allah akan baik juga hasilnya. Walaupun salah satu tantangannya tadi adalah guru harus selalu update pengetahuan, makanya harus ikut pelatihan, BMTEK, kepala sekolahnya juga demikian untuk strategi. Dan karena guru, ya siswa peserta didik itu adalah makhluk hidup, ya yang punya rasa, ya perasaan, ya
Nah, kalau disentuh dia bisa menanggapi. Nah, ini tantangannya tersendiri berbeda dengan kantor ya, yang banyak kadang-kadang ditentukan oleh hanya gedungnya, sarananya ya, internetnya, di samping itu juga tentu akan mendukung ya, untuk pencapaian. Jadi guru ya, tantangannya di guru kita harus update dalam pengetahuan. Jadi sekolah harus memberikan pelatihan, BMTEK paling tidak memfasilitasi. Nah, kemudian siswanya juga pembinaan karakter. Karena karakter yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang baik. Ya. Ya ulun satu pertanyaan lagi Pak, Iya. pertanyaan terakhir. Setelah memperoleh semua hasil akreditasi sekolah, langkah apa yang Bapak lakukan untuk sekolah mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan? Ya, kita akan terus tadi melaksanakan program yang sudah kita rencanakan, ya, di rencana kerja jangka menengah, kemudian diaplikasikan dengan yang lebih detailnya dalam 1 tahun rencana kerja tahunan, mengawal itu, memastikan itu terlaksana dengan baik, sehingga proses yang ada di sekolah ini, proses pembelajaran dan hal lain yang mendukung itu terlaksana dengan baik ya, sehingga semua keinginan cita-cita kita ya untuk mewujudkan tadi sama satu anak yang religius, berkarakter dan cerdas bisa kita capai. Kira itu. Baik, Pak. Hmm. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman dengan kami. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kami Ya, semua. amin. Sama-sama. Terima kasih. Oke, cukup sekian wawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.